Halo guys, selamat datang di channel Gigi Santra. Kali ini kita akan membahas tentang stasiun luar angkasa internasional. Dalam bahasa Inggris, stasiun luar angkasa internasional disebut dengan International Space Station atau ISS. ISS adalah sebuah gabungan stasiun luar angkasa dari beberapa lembaga antariksa berbagai negara. Nah, ini ada beberapa negara yang terlibat dalam pembuatan ISS, diantaranya Amerika, Belanda, Perancis, Inggris, Rusia, Swiss, Kanada, Italia, Swedia, Jerman, Belgia, Denmark, Spanyol, Jepang, Norwegia. Nah, itu adalah beberapa negara yang ikut bekerja sama dalam proyek ISS. Penampakan ISS adalah seperti ini. Dia adalah sebuah satelit. Satelit itu mengorbit bumi ya. Jadi ISS juga mengorbit bumi. Dia adalah satelit buatan manusia yang terbesar yang ada di orbit bumi. Kita akan melihat statistik dari stasiun ini. ISS diluncurkan pada tanggal 20 November 1998 atau 21 tahun yang lalu. Dia disusun atau dirakit di orbit ya, jadi tidak di bumi. Dia diterbangkan satu persatu bagiannya lalu dirakit di orbit sehingga menjadi seperti ini lengkapnya. ISS memiliki massa 419.000 kg atau 419 ton. Panjangnya 73 meter, lebarnya 109 meter, sebesar sebuah lapangan sepak bola. Dari bumi, kita dapat melihat ISS saat dia melintas di wilayah kita. Bagaimana cara melihat ISS lewat? Kita akan mempelajarinya. Pertama, kalian harus menginstal aplikasi untuk melihat ISS. Ada beberapa aplikasi yang dapat dipakai, seperti ISS Detector, Heavens Above, dan beberapa aplikasi lain. Kali ini kita akan menggunakan ISS Detector. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi ISS Detector. Pertama yang kalian harus lakukan adalah setting lokasi. Untuk setting lokasi, kalian perlu menekan 3 titik di kanan atas. Nah, seperti ini. Lalu kalian pilih pengaturan. Oh, ini untuk pengaturan yang lain. Nah, ini bisa kalian setting apakah saat pengamatan dia menunjukkan notifikasi atau tidak. Bahasanya juga bisa disetting, jaraknya bisa diatur. Kemudian untuk mengatur lokasi, sebentar. Untuk setting lokasi, kalian seperti tadi pengaturan. Nah, nanti di atas ini akan ada pengaturan deteksi gunakan lokasi manual. Jika kalian cek kolom di situ, nanti kalian harus mengatur sendiri lokasi kalian, tapi lebih baik tidak usah. Jadi dia otomatis, tapi asal kalian nyalakan GPS ya, GPS kalian, maka ISS Detector akan otomatis mendeteksi lokasi kalian sehingga bisa kita gunakan. Kemudian kembali ke halaman depan, di situ ada tanggal Sabtu 11 Juli, bawahnya ada Minggu 12 Juli, Selasa 14 Juli, Jumat 17 Juli. Itu adalah jadwal ISS akan lewat dalam 10 hari ke depan. Artinya jika sekarang adalah tanggal 7 Juli, maka 4 hari lagi ISS akan lewat di Kecamatan Senen, karena sekarang saya sedang berada di Kecamatan Senen. Lalu kita coba lihat yang Minggu tanggal 12 Juli. Kita lihat di situ ada ISS magnitude ambang minus 3,8. Minus 3,8 ini
hampir setara dengan Venus ya. Artinya nanti ISS akan terlihat sangat terang seperti Venus, planet yang sangat terang jika dilihat dari bumi. Lalu di sampingnya di kanan kita bisa melihat tanda mata. Nah, ini yang tanggal 11 Juli matanya kecil, yang tanggal 12 Juli matanya besar, yang 14 Juli kecil. Artinya lebih besar mata itu artinya ISS akan terlihat lebih jelas, lebih terang. Lalu di situ juga ada keterangan jam berapa lewatnya. Jika tanggal 12 Juli di situ kita lihat 18.50 ya, berarti jam 7 malam, jam 7 kurang 10 sampai jam 18.57. Artinya dia akan melintas sekitar 7 menit. Lalu di sebelahnya ada sudut ini adalah sudut kemiringan yang bisa kita lihat saat ISS lewat 65 derajat. Artinya dia cukup tinggi untuk bisa kita lihat dengan mata telanjang. Untuk patokannya itu kalau kita melihat ke cakrawala, lurus ke depan itu adalah 0 derajat, sedangkan jika di atas persis atas kepala kita itu adalah 90 derajat. Artinya jika 45 itu lebih ke atas ya, lebih dekat ke atas daripada ke bawah, artinya cukup tinggi. Lalu di samping juga ada perkiraan cuaca pada tanggal 12 Juli cukup berawan, semoga saja nanti cerah. Lalu kita akan klik di situ, kita klik saja. Nah, nanti di situ ada radarnya. Nanti kita tinggal ikuti saja. Di situ kan sudah ada kompasnya arah northwest, southeast. Nah, kalau dari sini artinya nanti ISS akan muncul di wilayah Senen dari arah selatan ya. Selatan agak ke barat. Nah, nanti dia akan muncul dari arah selatan lalu melintas menuju Tenggara ya, timur laut ya, timur laut. Ya. Lalu kita klik detail. Nah, di situ ada detailnya. Waktu mulai jam 18.50. Elevasi itu ketinggian mulai 10 derajat, masih di bawah. Lalu arah mulainya southwest, jadi selatan agak sedikit ke barat. Lamanya adalah 6 menit 40 detik. Ketinggian maksimum 65,4 derajat, cukup tinggi. Magnitudenya minus 3,8, sangat terang. Waktu berakhirnya 18.57, ketinggian akhir 10 derajat, arah berakhirnya northeast. Nah, ini di bawah ini adalah posisi ISS saat ini. Itu sekarang artinya dia sedang berada di timur Madagaskar ya, di timurnya Madagaskar. Nah, di bawah ini ada detail dari ISS yang akan lewat. Nah, baiklah. Demikian tutorial singkat tentang pemakaian ISS detektor. Selamat berburu ISS. Terima kasih.